Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat PA BKT TV yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat PA BKT TV yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas perkara makan, iman, syukur, dan kualitas ibadah. Kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 172. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik daripada rezeki yang diberikan Allah dan bersyukurlah kepadanya jika kamu hendak beribadah kepadanya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk makan yang baik. Ketika Allah memerintahkan kita memakan atau mengkonsumsi yang baik, maka Allah mengaitkan perintah makan ini dengan 3 perkara. Pertama, dikaitkan dengan iman, ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, dikaitkan dengan rasa syukur, washkuru lillah. Dan yang ketiga, dikaitkan dengan ibadah, in kuntum iyyahu ta'budun. Apa kaitan makan dengan iman, kaitan makan dengan syukur, dan kaitan makan dengan ibadah? Ternyata makan yang baik memiliki keterkaitan dengan 3 perkara ini. Mari kita lihat. Pertama, kaitan makan yang baik dengan keimanan. Karena makan itu bukan hanya soal mengisi perut. Kalau soal mengisi perut, maka makhluk lain seperti hewan juga begitu. Ternyata bagi orang beriman, makan itu sejatinya adalah standar atau tolak ukur keimanan seseorang. Kualitas keimanan seseorang bisa dilihat dari cara dia makan dan apa yang dia makan. Karena itulah dalam Al-Quran, misalnya surat Muhammad ayat yang ke-12, Allah menyebut perbedaan orang beriman dan orang kafir itu adalah soal makan. Apa kata Allah? Allazina kafaru yatamatta'un wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir kalau makan seperti binatang ternak makan. Jadi kata Allah, orang kafir itu kalau makan seperti binatang ternak makan. Bagaimana binatang ternak makan? Pertama, binatang ternak kalau makan, dia tidak memperhatikan apakah itu halal ataukah itu haram. Bagi binatang ternak, semuanya boleh dimakan. Bagi binatang ternak, tidak ada soal halal haram. Yang penting perutnya berisi penuh. Orang kafir, begitulah cara mereka makan. Mereka tidak memperhatikan apakah ini halal atau haram. Yang penting mereka dapat banyak, perut mereka berisi. Orang beriman dia sangat selektif dengan makanan. Orang beriman itu hati-hati soal makanan. Itu kenapa Ashabul Kahfi, kalau kita baca ceritanya, pemuda yang beriman kokoh kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah di surah Al-Kahfi ayat 13, mereka pemuda yang beriman teguh kepada Allah. Ketika mereka disebut pemuda yang beriman teguh, coba perhatikan bagaimana ketika mereka bangun tidur di ayat yang ke-19-nya. Ketika mereka bangun tidur, perut terasa lapar, mereka berkata kepada salah satu dari yang ada di goa itu, carilah makanan ke kota. Apa pesan mereka? Fanzur ayyuha azka ta'aman. Carilah makanan yang bersih. Bukan makanan yang enak, tapi makanan yang bersih.
Kenapa? Karena mereka pemuda yang beriman kepada Allah. Karena orang beriman tidak akan makan kecuali yang baik dan bersih. Itulah kenapa Ashabul Kahfi bangun tidur berusaha mencari makanan yang bersih, azka ta'aman. Karena memang orang beriman tidak makan kecuali yang baik dan bersih. Orang kafir, binatang ternak, sama kata Allah. Mereka tidak peduli dengan kebersihan makanan itu. Karena bagi mereka yang penting perutnya terisi penuh. Yang kedua, binatang ternak. Kenapa disamakan dengan orang kafir? Itu bedanya dengan orang beriman. Makannya, karena binatang ternak, makan itu adalah tujuan hidup. Kata binatang ternak tak memilih waktu makan. Dia makan kapan saja, di mana saja, tanpa batas waktu dan tanpa batas keadaan. Karena makan itu tujuan hidupnya. Makan itu kesenangan hidupnya. Orang beriman tidak begitu. Makanan itu hanyalah sarana untuk melanjutkan kehidupan guna bisa beribadah kepada Allah. Karena itu ada aturan dalam makan sebagai orang beriman. Kata Nabi, kalau kamu makan, isilah perutmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga dengan udara. Untuk menunjukkan makan itu bukan tujuan hidup kita. Yang kedua, hubungan makan dengan syukur. Kenapa Allah perintahkan washkurulillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Orang beriman akan bersyukur dengan makanan. Bagaimana bersyukur dengan makanan? Satu, jangan membuang makanan. Inilah yang banyak terjadi di bulan Ramadan. Sekian banyak ibu-ibu yang membuang makanan ketika dia mengikuti selera matanya, bukan kebutuhannya. Karena itu, mubazir itu disebut dengan kawan syaitan. Karena mubazir itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada makanan. Yang kedua, jangan mencela makanan. Jangan katakan makanan itu tidak enak. Karena enak atau tidak enaknya makanan itu tergantung kondisi perut. Bila perutnya lapar, apapun terasa enak. Bila perutnya kenyang, tentu tidak ada yang enak. Karena itu, Nabi tidak pernah mencela makanan. Bila Nabi suka, Nabi makan. Bila Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Mengatakan makanan tidak enak, itu bahagian daripada tidak adanya rasa syukur terhadap makanan. Dan yang terakhir, Allah mengaitkan makanan dengan ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kenapa dikaitkan makan dengan ibadah? Karena makan itu pertama adalah ibadah. Orang makan dikasih pahala. Begitulah rahmatnya Allah kepada kita. Makan perut kenyang dapat pahala. Bagaimana cara makan dapat pahala? Nabi atur. Pertama, pakai tangan kanan, cuci tangan, baca bismillah, berdoa. Itulah bukti bahwa makan itu ibadah. Ada tata cara aturan. Makan duduk, jangan berdiri. Karena yang makan berdiri hanya binatang ternak, hewan. Orang beriman matinya, makannya ada aturan. Makan itu duduk. Kalau tidak ada tempat duduk, kata Nabi, boleh bersandar. Itu bukti bahwa makan itu adalah ibadah. Dan yang paling pokok, kualitas ibadah kita akan sangat ditentukan oleh cara kita makan dan kualitas makanan kita. Jangan pernah berharap ibadahnya akan berkualitas bila makanannya adalah makanan yang haram. Karena makanan ini akan menjadi sumber energi bagi kita. Kalau sumber energinya haram, tidak bisa dibawa kepada kebaikan. Coba belajar. Kenapa Maryam memiliki kualitas ibadah yang hebat? Tidak ada kualitas ibadah perempuan yang bisa mengatasi Maryam. Begitu kata Allah di surah Ali Imran ayat 42. Karena Maryam itu tidak makan kecuali yang baik. Di ayat 37 surah Ali Imran, ketika Zakaria masuk ke kamar Maryam, menemukan ada makanan di kamar Maryam, Zakaria berkata, "Anna laki haza ya Maryam, dari mana kau dapat makanan ini?" Apa jawaban Maryam? "Huwa min indillah, ini makanan langsung dari Allah." Itulah kenapa Maryam menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Karena makanannya langsung dari Allah, bersih, halal, baik. Kalau ada di antara kita yang susah berjalan kepada kebaikan, mendatangi majelis, mendatangi masjid, salat berjamaah, duduk di majelis taklim, terasa berat, boleh jadi ada makanan yang salah kita konsumsi. Perhatikan makanan baik-baik. Itu rahasia kenapa di bulan Ramadan masjid ramai, ibadah orang meningkat, baca Qur'annya banyak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan orang selektif dengan makanan. Jangankan orang lain punya, makanan di rumahnya pun tidak dia sentuh.
Itulah kenapa di bulan Ramadan ibadah manusia meningkat, karena kualitas makanan itu akan mempengaruhi kualitas ibadah. Begitu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ku coba mengenang masa laluku, sudah banyak dosa yang ku lakukan. Oh, tak mungkin rasanya akan terampunkan, karena begitu besar kesalahan yang ku kerjakan. Ku ingin hapuskan segala noda yang ada. Ku ingin kuburkan semuanya. Andaikan bisa ku ulang kembali, ku tak akan rela mengotorinya. Ya Allah, hamba bertaubat padamu dari segala dosa dan kesalahan. Berilah ku kesempatan merubah hidup ini dari dunia yang kelam ke jalan kebenaran, menjadi hamba-Mu yang Kau kasihi. Ya Allah, ku mohonkan ampunan-Mu atas semua dosa dan kekilafan. Masukkanlah hamba pada golongan ahli syurga yang selalu memuja-Mu, mengabdi kepadamu, ikhlas menjalankan segala perintah-Mu hingga akhir hayatku, hingga akhir hayatku. Ku ingin hapuskan segala noda yang ada. Ku ingin kuburkan semuanya. Andaikan bisa ku ulang kembali, ku tak akan rela mengotorinya. Dari segala dosa dan kesalahan, berilah ku kesempatan merubah hidup ini dari dunia yang kelam ke jalan kebenaran, menjadi hamba-Mu yang Kau kasihi. Ya Allah, ku mohonkan ampunan-Mu atas semua dosa dan kekilafan. Masukkanlah pada golongan ahli syurga yang selalu memuja-Mu, mengabdi kepadamu, ikhlas menjalankan segala perintah-Mu hingga akhir hayatku.